Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Damayanti, kelas PAI 4D. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas UTS Hadis Tarbawi dengan materi kepemimpinan perempuan dalam hadis. Slide pertama ada kepemimpinan perempuan. Sejarah menunjukkan bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW, perempuan tidak hanya dianggap sebagai seorang istri, pendamping, atau pelengkap laki-laki saja. Mereka dianggap sebagai manusia yang memiliki kedudukan yang sama rata dalam menjalankan hak dan kewajiban dengan manusia lainnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan Ani Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi fal amirul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi war rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum wal mar'atu ra'iyatuhu ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi rawahu Muslim. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang istri adalah pemimpin atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal tanggung jawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara barang milik majikannya dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Dan kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti, dan tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari pertanggungjawaban tersebut. Adapun mengenai kepemimpinan wanita dalam urusan umum, masih terjadi kontroversi. Jumhur ulama melarang wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi sebagai berikut: Hadatsana Utsman bin Haitsami, hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam ayyamal jamali ba'da ma kidtu an al-haqqa bi ashabil jamali fa uqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun walau amrahum ra'atun, yang artinya dari Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal setelah aku hampir membenarkan mereka atau Ashabul Jamal dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kabar kepada Rasulullah SAW bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Sunan At-Tirmidzi, Musnad At-Tabarani, juga Sunan An-Nasai.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama Nafi' bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada skema di samping. Asbabul wurud atau sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu Perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kubu Sayyidah Aisyah dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi di atas. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebut inkompetensi, ada juga yang menyebutkan bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat dakwah dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Demikian kurang lebihnya keterangan dalam Irsyadus Sari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qastolani dan Tuhfatu Ahwazi Syarah Sunan At-Tirmidzi karya Imam Al-Mubarakfuri. Hadis Abi Bakrah adalah dalil atas ketidakbolehan wanita memimpin wilayah tertinggi dan lainnya berupa kepemimpinan besar, karena hadis itu umum, lafalnya kaumum, itu mencakup setiap kaum, dan lafal imro'ah mencakup semua wanita, maka mereka tidak beruntung. Sedangkan kontekstual hadis ini memberikan gambaran bahwa kondisi pada saat ini kualitas perempuan pada umumnya kurang berpendidikan disebabkan oleh budaya atau kondisi sosial kemasyarakatan yang masih menganggap wanita sebagai penanggung jawab di rumah tangga yang tidak diperkenankan keluar rumah untuk menuntut ilmu. Hal ini dikarenakan ketika wanita waktu banyak di luar rumah, maka itu dianggap suatu aib. Selanjutnya dalam hal kepemimpinan dalam urusan umum, maka dalam hal ini timbul kontroversi, apakah seorang wanita dapat menjadi pemimpin atas laki-laki? Namun konsep dan implementasinya kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam secara umum masih menjadi kontroversi. Di satu pihak, ada pendapat yang tidak membolehkan perempuan menjadi pemimpin dalam urusan umum dan di luar rumah tangganya. Dan di satu pihak lagi, ada yang membolehkannya. Untuk pendapat yang melarang, yaitu jumhur ulama dalam memahami hadis dari Abi Bakrah secara tekstual bahwa berdasarkan petunjuk hadis tersebut tentang kepemimpinan wanita dalam urusan umum itu dilarang. Mereka berpendapat bahwa menurut petunjuk syara, perempuan hanya diberi tanggung jawab menjaga harta suaminya. Dalam hal ini, ada dua landasan yang digunakan, yaitu landasan normatif yang melarang adalah dalil Abi Bakrah, dan yang kedua yaitu ayat Quran Surat An-Nisa ayat 34. Adapun ulama yang membolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, mereka memahami hadis tersebut secara kontekstual. Untuk memahami hadis tersebut, perlu dikaji terlebih dahulu keadaan yang sedang berkembang pada saat hadis itu disabdakan oleh Nabi SAW. Pada waktu itu, derajat kaum wanita dalam masyarakat berada di bawah derajat kaum laki-laki. Wanita sama sekali tidak dipercaya untuk ikut serta mengurus kepentingan masyarakat umum. Terlebih-lebih,
dalam masalah kenegaraan. Hanya laki-lakilah yang dianggap mampu mengurus kepentingan masyarakat dan negara. Keadaan seperti itu tidak hanya terjadi di Persia saja, tetapi juga di Jazirah Arab dan lain-lain. Islam datang mengubah nasib kaum wanita. Mereka diberi berbagai hak, kehormatan, dan sebagai makhluk yang bertanggung jawab kepada Allah, baik terhadap diri, keluarga, dan masyarakat maupun negara. Nilai yang dapat dipetik dari materi tersebut yaitu bahwa agama Islam datang dengan membawa pesan moral, kemanusiaan yang tidak ada bandingannya dengan agama manapun. Islam mengajarkan bahwa pria dan perempuan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakan keduanya hanyalah kadar ketakwaannya. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.